Halo guys, kita kerekam dong melebu suara mulu. Ini saya coba untuk ngobrolin tadi malam. Saya dokumentasikan kegiatan cari ikan ke sungai-sungai di Kota Purwokerto. Saya jalan jalan bertiga dari rumah. Itu ngobrol-ngobrol dulu. Mas Gayu tadi barusan sudah masuk ke sungai. Itu ada Mas Diki, Mas Bimo, sama satu temennya Mas Yono. Pak siapa? Itu Pak Yono. sambil makan gorengan guys. Mas Bimo bawa makanan gorengan. Kedung jengkol. Jengkol. Ada spare air. Tempo hari pas kita kesini saya dan teman-teman redive, Cari ikan. tapi belajar dari situasi yang ada di sungai ini. Malam ini kita putusin pakai spare air guys. Nah ini air kita bawa 3 spare air. Spare air itu tabung scuba tapi ukurannya 19. Ini saya sudah masuk di bagian tempat bawah kita nongkrong itu, duduk itu. Ini kedalaman di sini lumayan, sekitar 5 meter. Kemudian ini saya masuk, ikannya itu guys, ikannya tuh sliwer. Ini saya masuk ke dalam. Jadi di bagian bawah itu ada seperti lampeng itu apa ya, bagian yang menjorok ke dalam. Ini masuknya dalam guys. Jadi setelah sampai dasar itu kita masuk seperti ke dalam gua. Jadi nah itu saya coba masuk, terus itu udah di dasarnya itu atas kepala saya batuannya guys. Jadi udara yang keluar dari regulator dari mouthpiece itu nggak langsung ke atas, tapi terjebak di batuan atas kepala saya. Itu masuk ke dalamnya jauh itu guys. Itu ada ikan, saya coba tangkep tapi orang tahu kena guys, susah nangkep ikan di air, susah. Ini saya nggak bawa spare kan, karena tadinya saya nyiapin cuman kepengennya untuk dokumentasi, tapi gregetan juga tuh, ternyata ikannya di depan mata keluyar-keluyur gitu guys. Tuh lihat tuh, saya coba tangkap tapi selalu nggak kena. Susah. Tuh airnya tuh, udaranya tuh terjebak di lampengnya ini saya coba keluar dari guanya. Nah ini sudah keluar, saya menuju ke permukaan lagi. Tuh ikannya gede kan, ini gede nih. Kotor airnya guys. Ini pemukiman padat. Kebetulan tadi saat kita berangkat ini belum ke permukaan. Oh ini saya sudah sanggup spare kan ini guys, tapi saya turun lagi nggak nemu sebanyak tadi. Kita sampai ke TKP ini hujan guys, sempat hujan. Airnya nggak begitu jernih, tapi masih bisa kelihatan lah. Saya coba masuk ke tempat tadi, masuk ke dalam juga, ikannya nggak nongol. Agak sulit juga guys bawa spare gun sama kamera, kebutuhan buat videonya. Susah, arusnya juga kuat ini.
masuk ke dalam ini guys. Nah, lihat tapi kecil. Ada satu, coba saya bidik, saya ikutin. Lari dia guys. Wis tak todong loh. Saya nyamperin Mas Gayu ini, saya ada di belakangnya dia. Jadi yang turun kita bertiga, kita datang ke situ berenam, yang turun kita bertiga. Itu Mas Gayu, Mas Andri dan saya. Ini di dinding batu ada di seberang, di sebelah seberangnya. Itu sudah ada beberapa poin yang dapat. Tuh, ini Mas Andri dia masih free dive, dia belum pakai spare airnya. Gitu. Saya coba turun lagi pakai bawa spare kan, tapi memang agak sulit ya. Jadi antara kebutuhan untuk dokumentasi dan tangan kiri saya pegang alat kameranya, kanan saya pegang spare gunnya. Kemudian untuk menjadi stabil di bawah karena harusnya kuat, agak sulit juga montang-manting saya di bawah. Itu. Cuman kepengen aja pas bawa spare kan ketemu ikan gitu ya, bisa dibidik dan agak besar, tapi kecil-kecil, 2-3 jari. Ini masih penasaran saya, siapa tahu ketemu di tempat yang tadi itu, pertama itu. Tapi song bawahnya itu lumpur tanah gitu ya, jadi kalau kita terlalu kuat, ion finnya makin naik, itu kotoran itu, lumpur itu naik, makin pekat, kita makin tidak bisa lihat apa-apa. Ini masuk ke dalamnya tuh kira-kira ada 2 meteran ya, masuk ke dalam guanya itu. Ini saya ada di dalamnya nih, jadi kepala itu kalau kita nggak apa ya, nggak perhatian bisa bolak-balik kebentur kepalanya guys, sama atap batunya itu, dindingnya. Nah itu saya coba bidik malah naik ke permukaan guys untuk ikan itu tadi. Ini Mas Andri. Mas Andri coba pakai spare airnya. Udah dibuka pernah belum? Masuk sini coba. Untuk cek sebelum dia turun ke bawah. Kami bawa spare air ukuran 19. Itu isi tekanan saya pindah dari tabung besar kira-kira masing-masing 2500 PSI, nggak sampai 200 bar. Itu saya coba turun lagi, tetap bawa spare kan kalau nggak salah, tetap saya bawa. Susah guys, susah
Kalau fokus ke spare gun kameranya morak-marik, hasil kameranya morak-marik. Kalau fokus ke video, bidikannya susah juga. Ini saya nyamperin Mas Gayu yang ada di seberang. Ini kira-kira jam 12 malam guys. Kami masuk kira-kira jam 11 malam dari rumah. Tadinya rencana berangkat itu jam 8, tapi teman yang saya tunggu itu belum pulang dari kerja, jadi kita tunggu. Kemudian ada berita bahwa dia sudah sampai rumah, baru kita cabut ke lokasi. Jam 11 malam dari rumah start. Ini kira-kira jam 12-an. Nah, yang dinding sini guys, dinding seberang sungai itu memang lebih, bagian situ lebih dalam dan lebih kotor. Sama itu juga ada seperti ceruk-ceruk yang ke dalam. Ini di atas kepala saya ini batuannya itu, jadi saya juga masuk ke kolongnya itu. Ada 2 kolong atas bawah ini. Kalau yang di dinding seberang ikannya lebih banyak guys. Gitu. Mana itu, kelihatan nggak? Celah-celah itu biasanya ikannya ngumpet, tapi ini kosong. Oh, ini saya masih bawa spare gun, masih cari guys. Dan tidak nemu. Batuan bawah lumpur, batuannya batuan padas guys. Itu persis setelah itu udara-udara yang keluar dari monpis kita terjebak di dalam, itu nggak bisa keluar. Jadi kalau kita pas dongak ke atas seperti pecahan-pecahan kaca yang nempel di batuan. Ini masih ada di dasar dan kotor guys, sampah-sampah banyak. Belum terlihat ikannya. Saya coba cari. Saya coba keluar dari guanya itu, naik ke permukaan. Mas Andri ada di seberang saya.
Patah, dia cerita shaftnya bagian belakang yang masuk ke Hah? Tiba ya? apa triggernya patah, hampir patah. Jadi agak serem-serem juga, takutnya kalau ada di depannya itu, lihat itu patah, itu hampir patah. Takutnya pas ada dia Bisa tugel loh, hati-hati loh, jepret. sudah rilis, kita di depan, dan kalau itu patah, shaftnya bisa lari sendiri guys. Spare gun yang kita bawa itu semuanya custom, dibikin sendiri guys. Pendek, kira-kira hanya 30-40 cm barelnya. Boleh. Asik aku juga sama bedil. Bedilnya merusuk baik kok. Antara video karo bedil kan dilema banget. Iya yang kecil yang biasa. Ngobrol-ngobrol itu di bawah kita ada ikan. Lumayan 3 jari gitu loh guys. Baceman tuh lele pak. Ini saya coba dubbing pakai Kayak di tempat sini. apa ini, jadi bisa ngobrolin kegiatannya di malam iya, itu. iya. Saya coba pakai alat-alat podcast, Hah? nggak tahu hasilnya gimana nih guys. Semoga bisa sedikit menceritakan kegiatan kita ya di malam hari itu. Tempatnya enak, sungainya juga lumayan dalam. Untuk olahraga mungkin nggak dapet ya, tapi dari kita nahan dingin ini karena airnya di sini juga ekstra dingin. Beberapa waktu yang lalu saya kesini hanya pakai wetsuit, pants, celana gitu ya, nggak kuat dingin. Yang berangkat kali ini saya atas bawah wetsuit, lumayan lah, tidak terlalu berasa dingin. Ini kita sudah mau santai-santai nih, ngobrol separuh jalan. Saya coba ngikutin Mas Andri ini. Di tempat sisi bagian bawah kita tongkrong-tongkrong, tapi coba ngikutin dia agak kesulitan karena jarak pandangnya memang pendek ya, buruk ya. Jadi kalau ketinggalan
Coba dicari lah, itu saya lihat ada sinarnya itu. Ini jarak cuman 1 meter ini guys, tapi nggak kelihatan banget ya. Kita bawa lampu gitu ya sulit juga kalau sudah jarak 2 meter, pendar lampunya itu nggak sampai ke kita. Ini masuk ke dalam lampengnya ya, celah tadi itu, celah yang menjorok ke dalam. Ini kira-kira 2 orang berurutan, dia masih masuk ke dalam sana. Sempit. Nah itu kepala kita kena dinding-dinding atas. Jero banget ya kesananya ya. Eh? Ya nggak bener berarti. Hati-hati loh, ini kupingnya Mas Gayo di sini masalah loh. Tutut kopi, makan gorengan. Oke. Mas Diki kebetulan jadi bagian konsumsi, dia ngurusin kebutuhan teman-teman. Kalau mau minum kopi apa dia bertugas membuatkan. Lah ini juragan ini guys, itu di depan saya itu kakinya juragan itu, sempet seneng banget ikan ini katanya dia. Waduh, katanya ini ikan Kemarin banget ya, ikan paling enak kalau tangkepannya di sungai ini. Katanya rasanya beda guys, nggak tahu juga deh. Itu Mas Bimo itu, ini Mas Andri. Coba lihat, kejam banget ya, ikannya ditusuk-tusuk gitu. Kejam. Itu Mas Andri, sebelahnya yang barusan ketok-ketok scuba lah, ini Mas Gayu. Ada Mas Bimo, Mas Diki, dan saya. Teman Mas Bimo ikut, dia penyelam tradisional, nangkep, tapi sukanya nangkep dan mancing. Nah ini Mas Bimo, dan itu yang sebelah sana itu Mas Yono. Nah ini muka saya guys. Itu atas saya pakai wetsuitnya, jaketnya itu wetsuitnya merek IST. Kemudian celananya Crazy, itu Mas Gayu pakai Crazy yang tupis. Apa bukan Trasina dulu, apa namanya ya, udah nggak keluar produk itu. Itu Mas Andri pakai wetsuit IST kalau nggak salah, atau apa deh saya lupa. Itu tebal 3 mili. Tangki Scuba 19. Cuh. Ah, gejala.
wit duren iki lho. Wis kene sedot tambah kiye. Mangkatan wingi ya. Salah kostum kok. Oh, masak lagi ya? Nah, mau kalau masak. Inilah. Lumayan kok. Lumayan loh. Iya. Hasilnya itu poin malam ini. Juragan Sultan ini guys. Tumben berbelanja para doyan. Tumben hajar bae. Itu saya dibuatin minum itu akhirnya tidak jadi minum guys. Was, Yes. nggak sengaja malah kesenggol, jatuh, tumpah, padahal kita bawa airnya nggak banyak. Bisa 11. Cok, entek Tasnya gasing rasa kopi guys. Ini kondisi kalau naik ke arah utara ke atas, licin, batuannya licin. Ini saya coba dokumentasi Mas Andri karena dia mau naik ke atas lagi, mau naik ke bagian atas, sulit, arusnya terlalu terus. Hah? Arus? Genah kok, banter banget arusnya kok. Kecil. Pakai fan. Sana tiga warus panjang banget sih itu. Oh ya? Tunjuk. Ini tiba bisa kecepet teman. Cangkir. Nah, itu guys, ini dia malam ini tas Aduh, tasku ini malam ini tasku ini kena keguyur kopi. Jadi gelas-gelas yang ada di tas ini tuh salah satunya ada yang jatuh persis masuk ke tas. Nah, hari ini aku tadi malam begitu sampai rumah aku cuci, sekarang aku jemur. Duh, semut tok guys. Dan
air. Ternyata saya hanya itu kan ada termos yang tutupnya biru itu, wadah tempat air itu. Saya cuman bawa segitu, lah ada orang 6, jadi masing-masing hanya kebagian seperempat gelas. Ini Mas Gayo coba masuk lagi, karena apa ya, di sini tuh ada yang dikenal namanya ikan baceman atau apa gitu, tadi ngobrolin, saya malah nggak ngerti. Tapi itu sejenis ikan yang seperti ikan lele, hanya yang dia lihat gede, dia penasaran mau cari lagi, siapa tahu ketemu. Saya tetap coba ikutin lagi karena kebutuhan dokumentasinya. Itu masuk ke dalam, saya coba ikutin di belakangnya. Ini dalam guys, kalau dari depth meter yang saya punya di sini kedalamannya 6 meter, dan ini yang di seberang, ini dinding seberang sungainya, dan ada 2 tempat yang menjorok atas bawah, jadi sempat ada jeda sedikit, kemudian di bagian bawahnya juga masuk ke dalam lagi. Itu ikannya, itu banyak ikan. Tapi saya nggak bawa spare gun lagi di sini guys, jadi kalau lagi pas nggak bawa spare gun itu ikannya keluyuran di depan mata itu. Ini gede-gede ini guys. Itu susah. Licin banget. Tiga jari lah, 3 jari. Nanti saya kalau nggak salah di sini lihat yang lebih gede lagi. Ini masih masuk ke dalam, jadi kalau nggak hati-hati kepala itu pasti kebentur-bentur apa atap sumurnya, bukan sumur, atap guanya guys, karena sempit sekali bagian dalam. Jadi kalau maju masuk, keluarnya mundur. Ini ada lagi satu, ini agak ya, ini gede juga. Saya coba tangkap gitu iseng-iseng tapi nggak pernah kena. Saya sempat coba pakai 2 tangan guys, saya geletakin kameranya tetap aja nggak kena. Aduh susah. Jadi memang satu-satunya ya sanggup spare gun ke sini. Tapi ada 2 pilihan lah, mungkin kameranya kalau ditaruh di spare gunnya lebih enak ya, lebih leluasa gitu. Jadi fokus di satu aja kalau mau masuk ke sini, mau dokumentasi di setiap kegiatan underwater ya, mau dokumentasi atau mau berburu spare fishing. Kalau coba dilakukan kedua-duanya agak sulit, apalagi kondisi airnya di sini sudah kotor ya, keruh, gelap, karena kebetulan juga malam hari. Ini gede-gede guys di bagian dinding sini. Itu arusnya juga, airnya ngalir ini di sini kuat. Jadi kalau kita masuk selalu ke bawah arus. Saya ngeliat banyak ikan di sini, tapi juga nggak ketemu bacemannya itu yang dibilang sama Mas Gayo gede-gede, cuman nggak ketemu. Saya lihat rata-rata ikan melem. Ikan melem itu di dinding sini lebih banyak. Nggak tahu karena saya nggak bawa spare gun, itu lumayan itu. Ikannya keluyar-keluyur di depan mata, tapi begitu bawa spare gun tidak nampak. Ini gede juga ini.
Ini saya coba mau tangkap, tapi pegang kamera, mau tangkap tangan dua agak susah. Nah itu kameranya coba tak keletakin tetap nggak kena juga, nggak kena. Asik sih berkegiatan seperti ini, menyenangkan. Itu kalau ini kecil, ini gede, kecil, banyak ya, ragamnya banyak, antara dari 2 jari sampai itu tadi yang kita lihat, yang dilihat dokumentasinya itu. Ini spare gun custom juga, cuman kenceng dia, rubbernya pakai yang berapa mili ya, ada 3. Kalau yang saya bikin hanya pakai karet buat ketapel itu guys, nggak terlalu keras. Itu ini sampai ke, oh ini di bawah, masih di dalam ini guys, hampir sampai ke permukaan. Masih ada ikan lagi itu tuh, di antara sela-sela batuan itu tuh ikan itu. Saya kasih tahu Mas Gayu untuk ditembak, tapi malah sama dia mau coba ditangkap, dan ucul maning. Dol. Kalau di halal begini kami bisa tertawa guys, sekedar bergembira aja. Asik berkegiatan seperti ini, adrenalin. Itu ada di kedalaman berapa itu, saya tekanan tabungnya, pressure gauge-nya ada kira-kira sisa saat itu yang saya lihat itu masih ada sekitar 750 PSI lah. Itu ikannya itu saya coba tangkap bolak-balik, hanya penasaran aja. Dan tidak kena terus. Penasaran, itu gede itu guys, itu gede kan. Itu gede dan dia hanya santai berjalan di depan mata saya. Itu jaraknya hanya kira-kira setengah meter, deket tapi memang keruh ya, jadi agak-agak susah juga. asik banget. Ini fresh water ya, ini air tawar, ini sungai sepanjang sungai yang ada di Kota Purwokerto. Sungai ini kalau diurut terus naik ke atas, itu ujung yang saya tahu ada dari satu tempat, Telaga Sunyi guys. Jadi ini kira-kira jarak 15 km dari Telaga Sunyi. Orang sini lebih dikenal ini sebagai sungai yang namanya Sungai Pelus. Mungkin dulunya banyak pelus, memang dikenal dulunya banyak pelus. Kalau sekarang agak sulit ya, saya beberapa kali masuk ke sungai ini juga belum ketemu. Nah ini buahnya ini guys, jadi berhati-hati aja lah kalau mau mainan di sini.
Nah ini hasilnya malam ini. Lihat itu ada beberapa, ada ikan cairnya tuh. Lah itu bosnya lagi udut. Mas Andri udah ganti, Mas Diki masih ngerokok santai. Itu mulai persiapan mau selesai, mau pulang, selesai mainan airnya. Kira-kira sampai jam 1:30 ini, jam 1 sampai setengah 2 malam. Saya sampai rumah jam 2 malam tadi malam. Nggak apa-apa kuping gua. Pulang jam segitu masih dibilang sama Pepi istri saya, loh Deneng pulangnya gak asik. Ya Pep. Jam berapa itu Pep pulang sampai rumah? 6 meter. Itu saya coba telepon dia, ya mau ikan apa enggak pernah mau dia ikan kayak ginian, karena mesti ada acara bersih-bersih dan lain-lain. Itu kedalamannya hampir ya 6 meter lah di sisi yang sebelah kanan, di luar yang masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam dindingnya itu, di ceruknya itu, di lambangnya kira-kira ada 1-2 meter gitu ke arah luar. Oke guys, kira-kira ini ngobrol-ngobrolnya untuk cerita di malam hari ini. Lumayan lah. Lihat itu temanku perutnya minta ampun. Itu ikannya. Lumayan buat sahur. Oke guys, sampai ketemu lagi di cerita lain waktunya ya. Ini hanya sekedar seru-seruan aja. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain waktu guys. Salam.